wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukron anandaku semua sudah bergabung tepat waktu pada hari ini. Di mana insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai ilmu ekonomi. Nah, di pekan lalu kita sudah belajar sama-sama tentang ilmu ekonomi. Ya, ini ada tujuan pembelajarannya ya. Ya, kalian bisa lihat. Ya, pada hari ini kita akan masuk ke kebutuhan ya. Kebutuhan dan alat pemenuhan kebutuhan. Ada di poin 4 tujuan pembelajaran kita. Bisa jelas ya slide-nya ya? Farabi sama Naila on ya. Tolong kameranya on. Tidak bisa, Ustaz. Nggak bisa Naila. Baik. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi kalau pekan kemarin kita 1, 2 dan 3, hari ini kita 4, 5 dan 6, yaitu tujuan pembelajaran kita memahami kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan, kemudian menjelaskan biaya peluang atau opportunity cost, dan menjelaskan prinsip ekonomi. Baik, ini pelajaran pekan lalu ya, kita belajar ilmu ekonomi ya. Kemudian pada kesempatan hari ini kita sudah sampai di kebutuhan ya. Kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan ya. Baik. Apa manfaatnya bagi kita? Ya. Jadi seperti saya sampaikan pekan lalu ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menganugerahi salah satu nabinya ya, yaitu Nabiullah Yusuf alaihi salam, kemampuan untuk mengelola keuangan ya. Bukan hanya mengelola keuangan pribadi, tapi levelnya Nabi Yusuf itu Allah berikan kemampuan mengelola keuangan negara gitu ya. Di ayat 55 surah Yusuf, karena kemampuannya ini kemudian Nabiullah Yusuf alaihi salam meminta berikan aku ya, jadikan aku bendahara negara gitu. Ya. Karena Nabiullah Yusuf punya kemampuan itu. Nah, inilah yang menjadi manfaat bagi kita gitu ya. Ya, karena ketika kita ketika kita mempelajari ilmu ekonomi ini, kita mempelajari kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan, maka manfaatnya adalah ketika kita menyusun belanjaan kita ya. Misalnya di sini uang jajannya rata-rata berapa ya? Oh, kalau Ustadz kasih contoh, misalnya uang jajannya Alifia ya 1 juta 1 minggu gitu. Ya. Dia akan mengelola yang mana kebutuhan gitu ya. Yang mana kebutuhan, yang mana keinginan gitu. Atau uang jajannya Farabi ya 500.000 5 hari gitu. Ya, dia harus mengelola dengan baik yang mana kebutuhannya, yang mana keinginannya. Baik, setiap individu memiliki kebutuhan yang hampir tak terbatas, ya. Nah, sekarang saya minta ambil kertas kecil saja. Silakan ditulis. Ya. Barang dan jasa. Ambil buku, bukan ambil buku, ambil kertas, tulis barang dan jasa. Ainayat, kameranya on ya. Fadlan juga sama Nures juga. Ya, silakan dituliskan barang dan jasa yang kalian butuhkan sekarang. Ya, tuliskan. Saya minta 5 saja yang kalian tuliskan, barang dan jasa yang kalian butuhkan sekarang. Sekarang ya, yang kalian butuhkan sekarang. Masing-masing 5, Ustaz. Enggak, itu 5 itu sudah barang dan jasa. Ustaz, apa tadi, Ustaz? Tuliskan 5 barang dan jasa yang kalian butuhkan sekarang gitu ya.
Ya, misalnya fadlan biaya manicure dan pedicure misalnya ya. Ya, contoh itu contoh ya. Misalnya Farabi biaya salon gitu ya. Ya. Misalnya ya, contoh ya. Yang kalian butuhkan sekarang. Baik. Kalau sudah tulis 5, silakan tampilkan di kamera kalian, perlihatkan di kamera kalian. Saya akan screenshot. Sudah ada yang sampai 5? Oke, kalau sudah 5, Ryan baru bergabung ya. Dari mana ini Ryan? Dari mana Ryan baru muncul? Ada yang sudah selesai? 5? Oke, coba Farabi tampilkan di kamera 5 barang dan jasa yang dibutuhkan sekarang. Sudah? Belum. 5 aja, 5. Jangan banyak-banyak. Ustaz. Iya, siapa itu? Ustaz. Iya. Nures. 5 atau 5 semuanya? Semuanya, jumlahnya 5. Barang dan jasa. Ya. Yang terakhir itu yang paling penting. Iya, ketosis, kemudian kalau duluan naung yang kalian butuhkan sekarang, misalnya saya belum punya spidol, tulis spidol gitu. Misalnya saya belum punya headset ya, supaya mempermudah saya. Yang belum didapatkan. Yang belum kalian punya gitu, Misalnya saya butuh headset supaya mudah belajar online. Nah, beli headset, berarti headset jadi kebutuhan kalian. Udah? Baik, sebentar kita periksa ya. Sebentar Ustadz periksa. Ustadz hanya sampaikan, usahakan kalian menulis 5 ya. Barang dan jasa yang kalian butuhkan sekarang. Satu jam kan, 40 menit break. Masing-masing 40 menit. Baik, Ikhwan dan Akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita pada kesempatan hari ini karena waktunya cukup terbatas dan kita sudah terlambat memulai tadi ya. Baik, ingat ya 5 itu menjadi tugas 2 kalian ya. Baik. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebutuhan dan alat pemenuh kebutuhan yang tidak terbatas. Jenis kebutuhan berdasarkan tingkat intensitas. Nah, intensitas itu ya ada dibagi 3, ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder dan ada kebutuhan tersier ya. Saya rasa ini sudah kalian pahami ya. Kalau saya bertanya, kalau beras kebutuhan primer, sekunder atau tersier? Beras. Primer, bagus. Primer. Oke, good. Kemudian sekarang saya bertanya, sepatu, kaos kaki, dan alat tulis kebutuhan primer, sekunder atau tersier? Sekunder. Oke, good Naila ya. Oke, sekarang mobil Bentley, mobil BMW, Mercedes-Benz, itu kebutuhan primer, sekunder atau tersier? Tersier. Oke. Good ya. Ada yang punya mobil BMW di sini, lumayan loh pajaknya ya, 50 juta setahun ya. Pajaknya 50 juta setahun. Lumayan. Kalau ada yang punya mobil BMW ya. Baik, itu berdasarkan ya. Kemudian ada kebutuhan berdasarkan subjek yang membutuhkan. Ya. Subjek.
berdasarkan subjek yang membutuhkan. Yaitu ada kebutuhan Anda jelas kisah Iya, Ustaz. Coba ya. Storing apa namanya? Pak, ayo dulu pinjam anu dulu. Tunggu sebentar ya, tunggu. Saya ambilkan headset. Fadlan Rizky Bede. Bismillah. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, sudah jelas? Sudah, Ustaz. Sudah jelas ya? Oke. Iya, Ustaz. Tadi kebutuhan berdasarkan intensitas, ada primer, sekunder, dan tersier. Tadi sudah saya kasih contoh. Kemudian ada kebutuhan berdasarkan subjek, berdasarkan orang yang membutuhkan. Ya, itu ada kebutuhan individu, ada kebutuhan tersier atau kebutuhan umum. Ya, seperti pelajar yang membutuhkan alat tulis, pelajar yang membutuhkan buku, petani yang membutuhkan cangkul, itu kebutuhan individu. Kemudian kebutuhan umum, ya, kebutuhan sosial, contohnya adalah kalau berdasarkan subjek ini, contohnya jembatan, ya, jalan raya, halte bus, ya, itu adalah fasilitas umum. Kemudian ada kebutuhan berdasarkan waktu. Nah, ini tugas kalian tadi ya. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan saat ini yang tidak dapat ditunda pemenuhannya. Saya kasih contoh, saat ini misalnya Fadlan kehabisan kuota, ya. Maka yang menjadi kebutuhannya Fadlan sekarang adalah kuota, gitu. Dia harus pergi beli kuota, gitu, ya, di depan rumahnya atau di Indomaret, ya. Ya. Kemudian saya kasih contoh lagi, apakah ini termasuk kebutuhan sekarang atau tidak ya? Saya kasih contoh. Misalnya, Laluna Sahira suka makan brownies yang ada choco hazelnutnya, kemudian dibalut oleh krim vanilla, ya, dibalut oleh krim vanilla. Coba sambil dibayangkan, ya. Dibalut oleh krim vanilla dan ada kacang mente. Tiba-tiba Laluna pengen makan brownies kayak gitu, ya. Sekarang juga dia pengen makan. Itu kira-kira termasuk kebutuhan sekarang apa enggak? Iya. Tidak. Ya. Yang jawabannya iya, kasih alasan. Yang bilang tadi iya, coba kasih. Iya, Ustaz, karena dia mau dimakan terus mau makan begitu aja. Oke, good, Alima. Yang bilang tidak tadi siapa? Saya mau dengar dulu alasannya. Kita tidak butuh, maksudnya. Oh, Jangan ganggu apa kalau tidak dipenuhi. Menurut Naila tidak karena dia. Ryan kemana itu Ryan? Ryan nggak ada, mungkin ke WC ya, tapi nggak izin dia. Oke, good Naila ya, nanti. Ya, itu kebutuhan berdasarkan waktu. Jadi yang masing-masing punya jawaban yang logis, akan tetapi yang paling tepat adalah jawabannya Naila ya. Jadi kebutuhan yang sekarang itu yang terkait dengan lebih terkait dengan kebutuhan primer. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. Kemudian ya, ada kebutuhan menurut sifat pemenuhan kebutuhan, ya. Contohnya kebutuhan jasmani, ya, dan kebutuhan rohani. Kalau kebutuhan jasmani ini yang berhubungan dengan tubuh manusia, makanan, minuman, dan obat-obatan, ya, vitamin dan lain sebagainya. Kemudian kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang berhubungan dengan kejiwaan seseorang, ya. Ia butuh bekerja lebih baik, nanti dimotivasi gitu. Ia butuh belajar lebih giat, ya.
nanti setelah ikut pelatihan misalnya. Itu contoh kebutuhan berdasarkan sifat pemenuhan kebutuhan. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya ini ya. Ya, ini jenis-jenis barang, kebutuhan dan alat pemenuhan kebutuhan. Barang dan jasa sebagai alat pemenuhan kebutuhan. Ya. Di sini ada berdasarkan cara memperoleh, ya. Berdasarkan kepentingan, ya, berdasarkan cara penggunaan, berdasarkan hubungan pemakaian, ya, berdasarkan cara pengerjaan, berdasarkan bentuk dan sifat. Kalian bisa lihat di buku kalian di halaman 15 sampai 16. Baik, kemudian ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Ya, faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Terdapat beberapa hal yang menyebabkan perbedaan kebutuhan tiap individu, yaitu dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, agama, adat istiadat dan peradaban. Ya, kalau contoh lingkungan ini, ya, manusia yang hidup pada lingkungan yang berbeda akan memiliki kebutuhan yang berbeda pula. Nah, Ustadz kasih contoh, siapa di sini pernah jalan-jalan ke Malino gitu? Siapa yang sudah pernah nginap di salah satu villa di Malino, villa yang yang rumahnya warga gitu. Ada nggak? Naila pernah nggak? Pernah. Nah, kira-kira mereka butuh mesin pendingin air tidak, Naila, di Malino? Kenapa, Ustaz? Saya juga pernah. Pendingin air, kulkas gitu. Tidak. Ya, kenapa nggak butuh kulkas? Karena di sana suhunya sudah dingin. Iya, karena suhunya sudah dingin. Itu contoh lingkungan, kebutuhan berdasarkan lingkungan. Ada juga kebutuhan berdasarkan agama, ya. Ya, agama Islam, ya membutuhkan alat-alat yang mendukung ibadahnya, sarana yang mendukung ibadahnya, gitu ya. Ya, kemudian ada adat istiadat, ya sebagai contoh. Masyarakat suku Melayu Riau memiliki tradisi untuk menggunakan berbagai jenis pakaian adat berdasarkan waktu atau acara tertentu. Nah, nggak usah jauh-jauh di Riau, di masyarakat kita di Kajang, di Kabupaten Bulukumba, itu ketika masuk ke salah satu area yang disakralkan oleh masyarakat di sana, itu harus memakai serba hitam, ya. Pakai kaos kaki, pakai celana, pakai kaos, itu harus warna hitam semua. Gitu. Nah, ini contoh kebutuhan berdasarkan adat istiadat dan kebutuhan berdasarkan peradaban. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah biaya peluang. Biaya peluang adalah segala sesuatu yang dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu. Ya, ini contohnya, ya. Fadlan bisa jawab ini, Fadlan? Terbaca ya, Fadlan ya? Jelas ini ya? Oke. Jawabannya Fadlan apa kira-kira? Seorang dapat pergi ke kantornya dengan dua cara. Dengan cara pertama yang betul 15 yang cara kedua itu 50 padanya. Oke. Jawabannya apa, Fadlan? Berapa biaya peluang jika ia memutuskan untuk naik taksi? Berapa itu? Berapa? Yang Ayo, Fadlan, coba cari dulu, Fadlan. Seorang pegawai dapat pergi ke kantor mangkat. Seorang pegawai dapat pergi ke kantornya dengan dua cara. Dapat kamar naik bus naik itu 15.000. Cara kedua naik taksi dengan biaya 50.000. Hanya berapa biaya?
50.000. 50. 3 Ustaz. 50.000. 50.000. Ustaz. 35. Berapa biayanya? 3. 50. Ayo berapa? 35. Ia memutuskan naik taksi. Berarti biaya peluangnya adalah 50. 50.000. 25. berapa? Ayo. Coba 50.000. kalian buka halaman 20. Di situ ada contohnya. Halaman 20. Iya, biaya peluangnya adalah 35.000. 15.000 ya biayanya ya. Hah? Ya. Karena Bapak tadi memutuskan untuk naik taksi, bukan naik bus. Coba perhatikan biaya naik bus 15.000, biaya naik taksi 50.000. Yang menjadi biaya peluang adalah biaya yang tidak yang dikorbankan. yang tidak dipilih oleh sang Bapak. Jelas ya? Iya. Oke. Ya, jadi gampang sekali ya cara menghitungnya, Bang. Kemudian yang terakhir pada hari ini adalah prinsip dan motif ekonomi. Ini sebagai penutup kita. Ya, prinsip ekonomi menurut Gregory Mankiw adalah dasar berpikir yang digunakan manusia untuk memaksimumkan suatu tujuan melalui pengorbanan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu dengan pengorbanan sekecil mungkin. Ya, ini prinsip ekonomi menurut Gregory Mankiw. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, prinsip ekonomi akan membuat tindakan konsumen dalam melakukan kegiatan ekonomi menjadi lebih terarah, rasional dan cermat. Dalam ekonomi, dorongan yang berasal dari dalam diri yang mampu membuat orang melakukan kegiatan ekonomi disebut motif ekonomi. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai di situ dulu mungkin pertemuan kita pada hari ini berdasarkan tujuan pembelajaran kita bahwa hari ini kita sampai di prinsip ekonomi. Insya Allah pekan depan kita akan belajar motif ekonominya. Ya, baik ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian pertemuan kita pada hari ini dan saya mengajak kita semua untuk menutup pembelajaran ini. Sebelum ditutup saya ingatkan kembali tugasnya yang tadi ya. Tugas pertama juga baru 4 orang yang kumpul saya lihat di Google Classroom. Jadi saya harapkan yang belum tolong segera mengumpulkan tugas pertamanya. Ya, kalau tugas pertama itu yang sudah kumpul itu Farabi, Alifia, Naila sama Nur Alifa Ramadhani. Satu lagi Fadlan ya, Fadlan lewat Microsoft Word. Baru 5 orang yang mengumpulkan tugas pertama. Jadi saya minta yang lain untuk segera menyelesaikan tugas. Tugas kedua adalah yang tadi di awal, ya, 5 barang dan jasa, ya, itu sudah totalnya. Yang kalian butuhkan sekarang silakan di komentar di postingan terbaru saya di Google Classroom Ekonomi. Jelas ya? Baik, ikhwan dan akhwat dirahmati Allah, mudah-mudahan jelas. Jadi cara pengumpulannya sekali lagi komentar di Google Classroom-nya, ya. Baik, kita akhiri dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak. Syukron, jazakumullahu khairan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.